Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun kamu berada ya guys. Dan semoga kita semua dapat selalu merasakan nikmatnya, manisnya iman dan manisnya Islam. Oke guys, di kesempatan kali ini ya, kita akan mereaction sebuah video ya guys, yaitu dari channelnya Pandul, ahlinya ahli, intinya inti, dan core of the core ya. Kenapa demikian? Kita ketahui ya guys, sejak ya akhir-akhir ini ya guys, sejak di awal-awal Idul Fitri atau di akhir-akhir bulan Ramadan, begitu banyak berita-berita yang viral ya guys, tentunya yang ini berhubungan dengan agama Islam ya, dimana kita juga banyak disuguhkan yaitu sebuah tontonan seperti nasabnya Wali Songo dengan nasab para habaib ya, kemudian juga ada ancaman pembunuhan kepada umat atau warga Muhammadiyah, kemudian juga yang sempat ya sampai viral hari ini ya, yaitu di Ponpes Al Zaitun ya, dimana di Ponpes ini mendirikan sholat Idul Fitri yang nyeleneh ya guys ya, yang dapat kita lihat di dalam video-video ya di officialnya. Kita dipertontonkan adanya wanita yang berada di saf depan ya, dalam keadaan itu tidak darurat ya guys, artinya bercampur dengan pria dan wanita di situ ya. Ada juga seorang non muslim yang juga ikut hadir ya, juga saf yang ditata sedemikian rupa sehingga tampak renggang. Bahkan pimpinan Ponpes ini ya guys, yaitu Bapak Panji Gumilang ini juga beliau menyatakan bahwa dia itu bermadzhab Soekarno dan juga akan mendirikan sholat Jumat berjamaah dengan khotibnya itu adalah seorang wanita. Hal-hal atau peristiwa seperti ini oleh ahlinya ahli, intinya inti, core of the core akan ditanggapi di konten videonya ya guys. Oke, kita akan reaction bagaimana videonya. Ini dia. Pandul, Ya mas. gimana menurut Pandul tentang pondok pesantren yang menyatakan bermazhab Bung Karno Pak, dan berwacana khotib Jumat seorang wanita? Mas, sudah menjadi sunatullah bahwa agama Islam akan mengalami degradasi di akhir zaman, hingga orang terbaik di antara mereka adalah yang melihat orang berzina di tengah jalan dan menyuruh mereka untuk melakukan di balik dinding, di balik tembok, ngamar atau check-in. Sudah menjadi sunatullah bahwa Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 terancam neraka dan 1 dijamin masuk surga. So, don't worry masih orang-orang yang menginginkan Islam rusak. Don't worry, karena Islam dan semua agama pada akhirnya akan menuju kepada kerusakan. Peradaban manusia akan menuju kepada kebobrokan karena hilangnya iman dan rasa malu. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita itu berperan aktif mendukung menuju kerusakan itu? Apakah kita berpihak pada kerusakan itu? Ingat, keberpihakan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Mengenai mazhab Bung Karno dalam beragama akan menjadikan wanita sebagai khotib Jumat, apakah itu salah? Tidak. Itu benar menurut orang yang menyatakannya, tapi salah menurut nabimu. Why? Karena mengubah syariat nabi itu sama aja menuduh nabi mengkhianati, menyembunyikan syariat peribadatan dari Tuhannya. Itu sama saja menganggap ada ajaran yang lebih baik, ajaran syariat peribadatan yang lebih baik dari yang telah diajarkan oleh manusia terbaik, yaitu nabimu.
Mana cintamu pada nabimu? Emosi Tidak dulu, inginkah ya. kamu memeluk nabi, kemudian cerita mengisahkan keberpihakanmu kepada nabimu? Tidak inginkah kamu bercerita tentang pembelaanmu kepada nabimu? Mohon maaf, terpaksa cut. Pak Andul terbawa emosi ya. Mana wujud cintamu pada orang yang kau sebut dalam setiap sholatmu? Agama-agama itu, Mas, sudah final pada masalah usul dan berkembang pada masalah-masalah furu sesuai dengan zamannya. Jangan diubah semaunya sendiri, sesuai dengan akal pikirannya sendiri. Agama itu bukan akal-akalan. Agama itu akal dan ilmu. Agama-agama itu tidak perlu dipertentangkan, tidak perlu dikompromikan karena berada dalam ranah keyakinan masing-masing. Saling menghormati, saling menghargai. Seharusnya energi negeri ini kita habiskan untuk inovasi, modernisasi pada applicable science sehingga membawa kemanfaatan bagi peradaban kehidupan manusia. Malu kita, Mas. Bangsa lain sudah meneliti ruang angkasa, kita masih meneliti dan mempertentangkan nasab Habib, meributkan hari raya Idul Fitri, bahkan sampai mengancam membunuh umat. Malu kita, Mas. Malu. Ada SMS, Pak. Nasihat nabimu itu lebih baik, itu yang terbaik. Malu saya, Mas. Malu. Tuntunan Nabi ya guys. Kita lebih baik ikut tuntunan Nabi. Itu tadi ya guys video yang sudah kita tampilkan. Pak Andul ya, ahlinya ahli yang di setiap kontennya itu penuh dengan bercanda ya. Kontennya itu bermuatan candaan begitu. Tapi untuk agama alhamdulillah beliau itu selalu bersikap serius ya guys ya. Tidak ada candaan-candaan di dalamnya. Ya memang ya seperti Pak Andul katakan tadi, bagaimana pondok pesantren ini akan mengadakan sholat Jumat dengan khotib wanita. Apakah ada yang salah? Tentu ya, tentu tidak ada yang salah ya. Tidak salah, benar bagi mereka ya kan. Tapi bagaimana menurut Rasulullah ya dan Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuat syariat, tentu ini adalah salah ya, adalah salah dalam hukum syariat. Hal ini sama saja ya guys dengan menuduh bahwa Nabi itu menyembunyikan syariat agama. Nah, jadi Islam itu sudah final ya guys ya. Artinya itu sudah sempurna. Jadi sifatnya itu ibadah tauqif ya. Tinggal ikuti saja begitu. Tanpa ada niat kita itu tidak harus memodifikasinya ataupun berkreasi tentang kepada ibadah tersebut ya guys. Bagaimana kita bisa tahu tata cara ibadah? Tentunya kita harus bermadzhab. Dengan kita bermadzhab, kita itu akan tahu bagaimana tata cara ya guys, tata cara ibadah sesuai tuntunan Nabi, begitu ya guys ya. Demikian reaction ini ya guys, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.